setelah sekian lama menunggu untuk pelaksanaan tes SKB, akhirnya pemerintah mengumumkan untuk pelaksanaan SKB, bahkan sudah mempersiapkan jadwal untuk pendaftaran ulang untuk nanti para peserta yang lulus SKD beberapa bulan yang lalu. Dalam video kali ini saya ingin memberikan semangat untuk teman-teman agar lebih giat lagi belajar, agar lebih semangat lagi untuk ikhtiar dengan menginformasikan terkait masalah tunjangan apa saja sih yang didapatkan oleh para PNS, besarannya seperti apa, dan apa saja yang poin-poin yang akan didapatkan ketika nanti lolos sebagai ASN atau lolos sebagai PNS. Semoga informasi ini bisa meningkatkan mood booster teman-teman bagi yang semangatnya mungkin kurang tinggi atau mungkin agak putus asa dengan persaingan yang banyak, dengan nilai SKD kemarin yang di urutan kedua atau urutan ketiga. Semoga ini bisa memotivasi kembali untuk bisa menyemangati dirinya sendiri untuk belajar lebih giat dan bisa mendapatkan ranking 1 dan lolos mendapatkan NIP di tahun 2020 ini di pengumuman nanti di bulan November. Oke, tanpa lama-lama yuk kita lihat informasi berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini adalah video yang berisi tentang informasi masalah penghasilan atau gaji pokok dan tunjangan para pegawai negeri sipil. Semoga ini meningkatkan semangat teman-teman buat belajar persiapan SKB tahun 2020 dengan semangat yang tinggi. Insya Allah mendapatkan hasil yang memuaskan nanti untuk pas di pengumuman SKB. Kita mulai saja untuk masalah berapa sih gaji pokok atau tunjangan yang didapatkan para pegawai negeri sipil, yang semoga ini teman-teman nanti dapatkan ya dan lulus untuk PNS. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja. Apa saja sih tunjangan yang akan didapatkan oleh para pegawai negeri sipil? Pendapatan seorang pegawai negeri sipil atau PNS bukan hanya gaji pokok saja, tapi banyak tunjangan-tunjangan yang lain yang ini biasanya tidak didapatkan oleh profesi yang lainnya. Apa saja itu? Kita lihat. Yang pertama adalah tunjangan kinerja atau yang disingkat dengan TUKIN. Tunjangan kinerja atau TUKIN ini biasanya di tiap daerah atau tiap instansi beda-beda, yang artinya bisa lebih kecil atau lebih besar dari instansi satu dengan instansi yang lainnya. Jabatan juga menentukan tunjangan kinerja. Nah, terkait tunjangan kinerja ini di Indonesia paling besar didapatkan oleh para pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kementerian Keuangan. Besarannya mulai dari, kita lihat, tertinggi 99.720.000. Oh, ini hampir 100 juta ya. Dan yang terendah adalah 5.361.800. Tunjangan kerja yang terendah aja sangat tinggi ya, apalagi yang tertinggi. Ini yang tunjangan kinerja. Tentunya ini beda-beda di tiap instansi, tergantung tempat formasi yang dia pilih, tergantung juga jabatan yang dia nanti dapatkan. Baik, kita lanjut yang kedua yaitu tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini hanya diberikan bagi PNS yang di jenjang eselon. Besarnya yaitu paling rendah 360.000 per bulan, yakni eselon 5A. Rinciannya diantaranya adalah untuk yang 5A paling rendah ini 360.000 per bulan, dan paling tinggi itu yang 1A ya, 5.500.000 per bulan. Ini terkait tentang tunjangan jabatan. Makin tinggi jabatan yang diraih, makin besar pula tunjangan yang didapatkan. Yang ketiga, tunjangan suami atau istri. Oke, para jombloers atau yang belum menikah atau yang belum punya pasangan hidup, segera menikah. Insya Allah ini akan menjadi penyemangat untuk teman-teman bekerja lebih giat lagi karena akan mendapatkan tunjangan bagi suami atau istrinya. Di antaranya adalah nominal tunjangan suami atau istri. Ini sudah diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Di antaranya adalah bahwa PNS yang mempunyai suami atau istri berhak menerima tunjangan atau suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokoknya. Jadi cukup lumayan ya, 5% dari gaji pokok. Kemudian yang keempat, selain tunjangan untuk pasangan hidup, suami atau istri, ada juga tunjangan untuk anak. Nah, tentunya juga ini penyemangat juga bagi yang sudah punya pasangan hidup. Semoga dimudahkan bagi yang belum punya anak, nanti semoga punya anak. Bagi yang sudah punya anak tentunya ini akan mendapatkan tunjangan berikut, diantaranya tunjangan anak PNS diatur dalam PP nomor 7 sama dengan tadi ya, tahun 1977. Diantaranya adalah besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk tiap anak atau per anaknya, dengan maksimal untuk 3 orang anak. Jadi kalau ada PNS yang memiliki 5 orang anak, berarti
2 anak terakhir tidak dapat mendapatkan tunjangan ini, tetapi 3 anak atau anak pertama, kedua, dan ketiga ini akan mendapatkan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anaknya. Jadi tiap bulan anaknya punya uang saku nih dari tunjangan PNS orang tuanya. Syaratnya memperoleh tunjangan anak diantaranya yaitu kurang berumur dari 18 tahun. Jadi kalau sudah umur 18 tahun ke atas itu tidak dapat tunjangan anak lagi. Ini yang keempat, yaitu tunjangan anak. Nah, bagaimana yang kelima? Yang kelima adalah tunjangan makan. Nah, ternyata bagi teman-teman yang belum tahu, untuk PNS dapat uang makan juga nih. Lumayan bisa menghemat untuk penghasilan sama pengeluaran sehari-hari. Jadi ada tunjangan makan. Untuk besaran tunjangan makan ini sudah ada peraturan dari Menteri Keuangan tentang masalah standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret tahun 2018. Di antaranya adalah jumlah tunjangan uang makan perharinya ini beda besarannya tergantung dari golongannya. Golongan 1 dan 2 35.000 per harinya, golongan 3 37.000 per hari, dan golongan 4 41.000 per harinya. Jadi golongan 1 dan 2 ini sebulan sudah bisa mendapatkan sekitar 700.000 ya untuk uang makan saja. Ini tentunya sangat bagus sekali untuk menambahkan penghasilan atau mendapatkan biaya tambahan untuk ya pengurangan biaya untuk pengeluaran makan sehari-hari. Enak banget nih. Yang kelima, perjalanan dinas. Ini PNS seringkali mendapatkan tugas atau kegiatan yang membutuhkan tempat di luar, artinya ada perjalanan untuk keluar kota bahkan keluar negeri. PNS akan memperoleh uang saku yang lazim dikenal dengan sebagai Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD. Komponen perjalanan dinas ini diantaranya meliputi uang makan, uang saku, dan uang transport lokal. Selain itu, juga mendapatkan biaya untuk transportasi, biaya penginapan, serta biaya sewa kendaraan. Wah, enak sekali nih. Sudah dapat kegiatan keluar, mendapatkan ilmu, mendapatkan relasi, juga diberikan uang makan dengan berbagai rinciannya. Jadi pokoknya enak deh, dompet tebel, penghasilan tidak berkurang, ilmu bertambah. Ini terkait di perjalanan dinas. Nah, bagaimanakah yang keenam? Kita lihat. Oke, ini yang keenam tadi sudah ya, berarti 5 perjalanan dinas. Kita coba back lagi. Oh iya, ini maksudnya 6 ya, sorry. Perjalanan dinas ini nomor 6, salah angka. Oke, tidak masalah ya. Guys, ini dia rincian gaji pokok PNS golongan 1 sampai 3. Bisa dilihat oleh teman-teman sesuai dengan jenjang pendidikannya, yang dari lulusan SD sampai S3 ini sudah terinci di tampilan PowerPoint ini. Rata-rata misalnya untuk lulusan S1 ini berarti masuk golongan 3A ya. Yang terendah itu gaji pokoknya 2.579.400. Ini hanya gaji pokok saja atau kapok, belum tunjangan-tunjangan yang lain yang tadi disebutkan. Ada tunjangan suami atau istri, tunjangan uang makan, untuk tunjangan anak, tunjangan perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Nah, ini semoga menjadi penyemangat buat teman-teman yang akan berjuang di bulan September dan Oktober untuk tes SKB. Lebih semangat lagi belajarnya, lebih semangat lagi ikhtiarnya. Memang karir itu tidak hanya berbicara masalah uang, tidak hanya berbicara masalah penghasilan, tetapi juga masalah kepuasan batin, juga masalah kepuasan berkarir sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi banyak hal yang membuat kita bekerja itu senang dan tidak tertekan. Bukan hanya masalah semangat untuk mendapat gaji yang tinggi, tapi juga masalah kepuasan batin. Di sana bisa berkarir, di sana juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke teman-teman, itu aja informasi yang saya sampaikan di dalam video kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi menambah semangat teman-teman untuk SKB di tahun 2020, dan saya mendoakan lolos untuk semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya.
Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.